Pada episode sebelumnya, kita sudah belajar dari perjalanan kisah Nabi Lut dalam memperingatkan dan mendakwahi kaum Sodom. Kaum Sodom merupakan kaum pertama yang melakukan praktik penyimpangan seksual, suatu tindakan yang dimurkai Allah. Penyimpangan seksual tersebut menyebabkan berbagai dampak dalam kehidupan yang berkepanjangan. Salah satunya adalah dampak kesehatan. Di episode serial Kisah Nabi Lut segmen Meet the Expert kali ini, Jessie Podcast kedatangan dokter spesialis anak. Perkenalkan, Dr. Nancy Ervani namanya. Dr. Nancy akan membahas aspek kesehatan dalam perilaku menyimpang kaum Sodom. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, yuk kita simak dulu penjelasan Dr. Nancy mengenai pentingnya kita sebagai seorang muslim untuk mendalami dan mengulik sejarah Islam. Mempelajari Islam, mempelajari keseluruhan aspek dari apa yang diajarkan Nabi kita, itu ternyata tidak bisa hanya sepintas, sekilas gitu ya. Kita tahu pendidikan di Indonesia saat saya mungkin sekolah dari sekolah dasar sampai pendidikan kedokteran itu mungkin sangat minim kalau boleh saya bilang ya. Kita dapat pengajaran tentang agama ini hanya di ruang-ruang yang sangat terbatas, dan itu pun lebih kepada ibadah yang mahdoh istilahnya ya, yang rutin kayak sholat, puasa, kemudian ya zakat pun mungkin ya dibahas sepintas, tidak yang detail. Kemudian trennya di tahun 2000-an mungkin ya, atau 2000-an ke sini, itu sudah mulai tuh ya agak familiar kita dengan sirah nabawiyah, kemudian sudah familiar kajian-kajian dari ustadz-ustadz milenial, ustadz muda ya. Nah, mereka inilah yang menurut saya pendekatannya jauh lebih menarik mungkin ya. Dan itu membuat saya yang walaupun umurnya sudah tidak muda saat ini dan baru menyadari bahwa saya tertinggal jauh nih untuk urusan belajar tentang apa yang harusnya seorang muslim tahu, seorang muslimah tahu. Nah, kemudian dikaitkan dengan pendidikan saya dan basic saya sebagai orang kesehatan, itu ternyata hampir semua aspek dalam hal kesehatan, terutama kesehatan anak, itu kalau saya boleh bilang sebenarnya agama tuh sudah sudah memberikan kiat atau seperti petunjuk yang umum. Nah, tinggal kita nih menjabarkannya dalam kehidupan sehari-hari dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, bahwa apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, apa yang sudah ada dalam yang ada di hadis Nabi, dan semua keterangan-keterangan ulama, itu semua sebenarnya sudah clear di dalam agama kita. Hanya saja mungkin kita butuh pendalaman, butuh mengaplikasikan dengan tren kekinian, dengan apa yang hari-hari ini kita hadapi, bahwa semua petunjuknya itu sudah ada, tinggal kita mendalami dan mengembangkan mungkin ya. Nah, jadi kalau saya boleh kenapa saya tertarik akhir-akhir ini, kalau saya boleh spesifik ceritakan, saya lebih tertarik kepada sirah nabawiyah plus sejarah Islam. Jadi kan tidak selesai tuh pada masa Rasulullah dan sahabat saja, berlanjut sampai hari ini tuh sebenarnya masih banyak tuh hal-hal yang harusnya seorang muslim pahami, apalagi saat ini yang sedang masih dan terus berlangsung apa yang terjadi di Palestina. Jadi ini cerita ini seperti yang tidak pernah putus, bahwa Al-Quran, bahwa hadis Nabi itu selalu connecting, selalu realistis untuk kita terapkan di periode kapanpun kehidupan kita. Dari zaman mungkin kita belum mengenal komputer sampai sekarang eranya semua sudah lewat internet, semua udah bisa online. Ya tentu tidak semua layanan ya, seperti layanan kalau di bidang saya tuh mungkin masih belum bisa diterapkan full online. Jadi saya bilang itu seperti yang
kita tidak bisa meninggalkan nih apa yang diajarkan agama kita. Apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di kisah-kisah Nabi kita itu, ternyata sekarang itu connecting sekali gitu, sangat-sangat related sekali, seperti itu. Oke, Ibu. Jadi kalau dari yang Ibu jabarin tadi, sebenarnya cerita sejarah Islam itu ngasih pembelajaran bahkan hingga saat ini gitu kan ya, Bu? Tentu, sangat-sangat apa istilahnya, aplikatif sebenarnya ya. Kisah-kisah di Sirah Nabawiyah itu aplikatif semuanya. Cuman mungkin tinggal kita nih merinci dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan perlu apa istilah saya ya, kadang-kadang begini nih, setiap saya kalau ikut seminar, ikut workshop, itu guru-guru saya yang kebetulan mungkin juga concernnya sama dengan saya atau beliau memang seorang muslim, selalu tersemat kata-kata seperti ini. Benar ya apa yang dikatakan Al-Quran itu, bahwa ASI itu memang yang terbaik, bahwa ASI itu diberikan kenapa 2 tahun, itu semua penjelasannya itu, oh baru mengerti nih kita sekarang sesudah berpuluh tahun diteliti. Kemudian ada keterangan lagi di Al-Quran itu bahwa saripati makanan itu berasal antara darah dan kotoran. Itu kan kalau kita hanya menerjemahkan secara literal seperti itu kan bingung ya. Masa nutrisi kita asalnya darah dan kotoran. Ternyata para ahli udah puluhan tahun meneliti itu, mereka memahami itu bahwa di dalam kotoran kita, dalam darah kita itu terbawa yang namanya DNA. DNA itu kan mengandung pesan. Pesan itulah yang di sana juga akan menjadi berperan penting untuk tumbuh kembang, terutama kalau kita membahasnya di kesehatan anak, terutama kesehatan saluran cerna. Nah, itu sangat-sangat menakjubkan sesudah para ahli menemukan, oh iya begini ternyata maksudnya Al-Quran itu begini gitu ya. Tapi kalau orang hanya menerjemahkan perkata seperti itu pasti akan bingung gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya Al-Quran sudah menerangkan segalanya secara lengkap, hanya mungkin cara kita memahaminya ini yang perlu kita dalami, kita perlu belajar lagi dan terus-menerus meneliti apa maksudnya sebenarnya yang dikatakan di dalam Al-Quran, apa yang Allah maksudkan di dalam Al-Quran tersebut. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk belajar dan berkaca dari kisah-kisah pendahulu kita, agar hal-hal baik yang dulu pernah terjadi bisa kita ikuti, dan hal-hal buruk dapat kita jadikan pelajaran agar tak terulang lagi. Serta perlu diingat juga bahwa mempelajari sejarah ini tidak bisa hanya sepintas ya. Pembahasan kita di episode ini cukup sampai di sini dulu ya. Di next episode kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bu Nancy untuk membahas aspek kesehatan dalam perilaku menyimpang seksual kaum Sodom. Sampai jumpa di episode selanjutnya.